Selamat berjumpa anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali pada kesempatan hari ini. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 6 subtema 3 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi yang akan kita bahas adalah sumber daya alam yang ada di Indonesia. Anak-anak sekalian, sumber daya alam yang ada di Indonesia amat beragam dan jumlahnya demikian banyak. Sumber daya alam tersebar di wilayah Indonesia yang begitu luas, yang terbentang dari wilayah Aceh sampai dengan Papua. Masing-masing daerah memiliki sumber daya alam yang bermanfaat bagi kita. Sumber daya alam yang beragam dan tersebar itu dikarenakan wilayah Indonesia alamnya yang beragam. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau dan juga wilayah perairan yang begitu luas. Anak-anak sekalian, sumber daya alam itu dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia, sehingga diharapkan Indonesia rakyatnya bisa hidup dengan sejahtera. Anak-anak sekalian, berikut adalah peta persebaran sumber daya alam berupa barang tambang yang ada di wilayah Indonesia. Inilah wilayah Indonesia dengan 5 pulau besar: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Masing-masing tempat memiliki sumber daya alam yang bermanfaat bagi Indonesia. Anak-anak sekalian, sumber daya alam di Indonesia itu terbagi atas beberapa kelompok. Misalnya sumber daya alam mineral atau sumber daya alam yang diperoleh dengan cara ditambang. Misalnya minyak bumi, misalnya batuan atau logam, dan tentu saja juga batu bara serta logam mulia emas. Masih ada beberapa barang tambang lain, tapi Pak Yusuf sampaikan di sini beberapa contoh saja. Anak-anak, sumber daya alam berikutnya adalah sumber daya alam hayati, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Misalnya dari kelompok hewan, kita bisa memanfaatkan untuk dikonsumsi dagingnya, telurnya, atau susunya. Atau juga bisa dimanfaatkan tenaganya. Dan tentu saja kelompok sumber daya alam yang berasal dari tanaman yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan pangan, seperti tanaman padi, dan pohon kayu kita bisa manfaatkan untuk membuat berbagai peralatan, misalnya perabot rumah tangga atau bahan bangunan. Dan ada kelompok tanaman yang bisa dimanfaatkan sebagai sayuran dan buah yang bisa dikonsumsi untuk kesehatan badan kita. Anak-anak sekalian, berikut adalah persebaran padi di wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia yang begitu luas dan banyak penduduknya itu menuntut pangan yang cukup dan beberapa tempat menghasilkan beras yang banyak. Berikut adalah wilayah daerah yang menghasilkan beras terbesar di Indonesia tahun 2019. Yang pertama adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Tempat-tempat tersebut banyak tanaman padi dan menghasilkan beras. Berikut ini adalah tanaman padi yang setelah diolah bisa menghasilkan beras yang merupakan makanan pokok bagi bangsa Indonesia. Dan berikutnya adalah persebaran jagung di Indonesia. 5 daerah yang menghasilkan jagung berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian tahun 2019 adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Berikut adalah tanaman jagung, tanamannya, dan buah jagung, biji jagung yang bisa kita konsumsi. Anak-anak sekalian, berikut adalah persebaran tanaman singkong di Indonesia. Tanaman singkong begitu familiar di Indonesia. Tanaman singkong itu dihasilkan daerah yang menghasilkan singkong yang begitu banyak. Yang pertama adalah daerah Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Dan berikut adalah tanaman singkong dan yang kita konsumsi akar singkong. Berikutnya anak-anak, kita lihat persebaran kacang tanah di Indonesia. 5 daerah yang menghasilkan kacang tanah terbesar adalah Nusa Tenggara Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Ini adalah biji kacang yang bisa kita konsumsi dengan berbagai olahan makanan, dan ini adalah tanaman kacang. Tanamannya pendek tapi menghasilkan biji kacang yang enak. Anak-anak sekalian, berikut adalah persebaran tanaman perkebunan di Indonesia. Tanaman yang bisa diolah dan menghasilkan nilai ekonomi tinggi antara lain tebu, teh, karet, kopi, kelapa sawit, kelapa kopra, lada, cengkeh, dan sagu. Dan wilayah-wilayah yang menghasilkan tanaman perkebunan tersebut. Demikian banyak anak-anak ya, dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Anak-anak sekalian, berikut adalah persebaran hasil hutan. Hutan di Indonesia
banyak menghasilkan tanaman yang bernilai ekonomi tinggi. Di antaranya adalah kayu jati, kayu damar, rotan, cendana, dan meranti. Kayu jati merupakan kayu yang bernilai tinggi karena kayunya bagus dan kalau sudah kering bisa dibuat perabot rumah tangga dan tidak dimakan rayap. Damar bisa dimanfaatkan untuk alat-alat industri membuat lem misalnya, membuat cat misalnya. Rotan bisa digunakan untuk kerajinan dan kayu cendana adalah kayu yang harum baunya. Sementara kayu meranti bisa dimanfaatkan sebagai bangunan. Daerah-daerah tersebut menghasilkan kayu yang berguna bagi bangsa Indonesia. Anak-anak sekalian, berikut adalah persebaran sumber daya tambang di Indonesia yang berupa minyak bumi. Minyak bumi itu diperoleh dengan cara dibor. Ada yang dibor di daratan, ada juga yang dibor di laut lepas. Dan setelah diolah bisa menjadi minyak atau sebagai bahan bakar kendaraan. Kendaraan di darat maupun kendaraan di udara. Minyak bumi terdapat di Riau, Papua, Sumatera Selatan, dan juga Jawa Timur. Dan berikutnya adalah sumber daya alam tambang berupa gas alam yang ada di wilayah Indonesia. Ini kilang atau tempat mengolah gas alam, dan ini pengambilan gas alam yang kebetulan contohnya adalah pengambilan gas alam di laut lepas, dan gas alam di Indonesia ada di Aceh, Kalimantan Timur, Papua, dan Kepulauan Natuna. Anak-anak sekalian, persebaran sumber daya tambang di Indonesia berupa batu bara. Ini adalah contoh batu bara dan penambangan batu bara, dan tambang batu bara terdapat di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat. Dan ini adalah penambangan timah. Ini pasir timah. Setelah pasir timah diolah bisa menjadi kertas timah dan juga produk-produk yang lain. Tambang timah terdapat di Bangka Belitung dan ada di Singkep. Anak-anak, persebaran tambang emas di Indonesia terdapat di Aceh, Bengkulu, Jawa Barat, Kalimantan Barat, dan juga ada di Papua. Ini adalah penambangan emas secara tradisional yang dilakukan oleh penduduk setempat. Dan ini area penambangan emas yang dikelola dengan baik dan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Ini adalah hasil dari tambang emas, bisa menghasilkan logam emas yang bernilai ekonomi tinggi. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bisa menambah pengetahuan dan bermanfaat anak-anak dalam menyerap materi ini. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya, dan tetap sehat, hebat anak Indonesia.